Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas bab ke-46 Kitab Daqaiqul Akhbar, tentang penghuni surga dan nikmatnya surga. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di dalam kabar, sesungguhnya dari belakang sirat titian terdapat padang belantara. Di dalamnya terdapat pohon-pohon yang indah. Di bawah setiap pohon terdapat 2 sumber mata air yang mengalir dari surga. Salah satunya dari sisi kanan dan satu lainnya dari sisi kiri. Dan orang-orang mukmin ketika mereka melewati sirat dan mereka telah bangkit dari kubur, yaitu ketika mereka bangkit untuk dihisap, berdiam diri di atas matahari, membaca catatan-catatan amal, melewati neraka-neraka, dan datang ke padang belantara itu. Maka mereka meminum dari salah satu sumber mata air. Ketika air dari sumber mata air itu sampai ke dada mereka, maka keluarlah apapun yang ada di dalamnya, termasuk rasa benci, penipuan, dan dengki. Dan hilanglah apapun itu dari dada mereka. Lalu tatkala air itu menetap di perut mereka, maka keluarlah apapun yang ada di dalamnya, termasuk kerusakan, penyakit, dan air kencing. Sucilah zahir dan batin mereka. Kemudian mereka datang ke mata air lainnya. Lalu mereka mandi di dalamnya. Jadilah wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Jiwa dan hati mereka nyaman, dan tubuh mereka wangi seperti misik kasturi. Sampailah mereka ke pintu surga. Tiba-tiba mereka melihat cincin pintunya. Cincin pintu untuk mengetuk dari batu yakut merah. Lalu mereka mengetuknya. Para bidadari pun menyambut mereka dengan piring-piring di atas tangannya. Keluarlah semua bidadari menemui pemiliknya, suaminya, memeluknya, dan berkata kepadanya, "Kamu adalah kekasihku. Aku ridha kepadamu, dan aku mencintaimu selamanya." Bidadari itu masuk bersamanya ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu ada 70 ranjang. Di atas setiap ranjang terdapat 70 kasur, dan di atas setiap kasur terdapat bidadari. Bidadari itu memiliki 70 pakaian yang bisa dilihat sumsum betisnya karena tipisnya pakaian-pakaian itu. Dan jikalau satu rambut dari rambut-rambut wanita bidadari surga terjatuh ke bumi, niscaya satu rambut itu menerangi penghuni bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, pakaian-pakaian surga memancarkan cahaya. Di dalam surga tiada matahari, tiada siang, tiada malam di dalamnya, dan tiada tidur. Karena tidur adalah saudara kematian. Dinding surga terdapat 7 pagar yang mengelilingi semua surga. Pagar pertama dari perak, pagar kedua dari emas, pagar ketiga dari batu zamrud, pagar keempat dari lu'lu' mutiara, pagar kelima dari dur mutiara,
pagar keenam dari batu yakut, dan pagar ketujuh dari cahaya yang memancar. Jarak di antara setiap dua dinding adalah perjalanan 500 tahun berjalan kaki. Adapun penghuni surga, maka mereka jurut, tidak berbulu, murut, tidak berjenggot, lagi bercelak mata. Orang laki-laki memiliki kumis yang tipis, hijau menunjukkan masih tumbuh, renggang, lagi wajahnya berseri-seri. Sedangkan tidaklah demikian itu bagi para wanita untuk membedakan mereka dengan para lelaki. Di dalam kabar, sesungguhnya setiap seorang dari penghuni surga mengenakan 70 pakaian. Setiap pakaian akan berubah warna dalam setiap 1 jam, sebanyak 70 warna. Wajahnya dapat dilihat di wajah istrinya, dan wajah istrinya dapat dilihat di wajah suaminya. Dada dan betis istrinya dapat dilihat dari dada dan betis suaminya. Di dalam surga, mereka tidak meludah dan tidak pula beringus. Tidaklah ada satu bulu saja di tubuh mereka, kecuali 2 alis, rambut kepala, dan bulu mata. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demi zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada nabinya, sesungguhnya penghuni surga akan semakin bertambah indah dan bagus setiap hari, sebagaimana mereka semakin bertambah muda dan pikun tua di dunia. Seorang laki-laki diberikan 100 kekuatan dalam makan, minum, dan jima. Ia pun dapat menjima istrinya sebagaimana ia menjima istrinya di dunia selama 1 hukup. 1 hukup adalah 80 tahun. Tiada mani dan tiada pula mania sperma wanita. Dan setiap hari ia mendapati 100 makanan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala kekasih Allah memakan buah-buahan yang ia kehendaki dan menginginkan makanan, maka Allah yang Maha Luhur memerintahkan agar para pelayan surga menyuguhkannya makanan. Lalu datanglah mereka kepadanya dengan membawa 70 talam wadah makanan besar dan 70 hidangan dari dur, mutiara, dan batu yakut. Di atas setiap hidangan ada 1000 piring dari emas, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan di dalam setiap piring ada bermacam-macam makanan yang tidak tersentuh api. Tukang masak tidak memasaknya dan tidak dimasak di dalam periuk, guci atau kendil tembaga dan lainnya. Tetapi Allah mengatakan pada makanan itu, jadilah. Maka makanan itu ada tanpa susah dan payah. Lalu kekasih Allah memakan dari piring-piring itu apapun yang ia kehendaki. Tatkala ia sudah kenyang, maka turunlah burung-burung dari burung-burung surga kepadanya seperti unta besarnya. Burung-burung itu pun membentangkan sayapnya di atas kepala kekasih Allah dan berkata, makanlah daging yang segar
Wahai kekasih Allah, aku demikian dan demikian ini. Aku meminum air salsabil, air kapur, dan aku dipelihara dari taman-taman surga. Lalu kekasih Allah itu pun menginginkan daging burung-burung itu. Allah yang maha luhur pun memerintahkan agar burung-burung itu hinggap di atas hidangan dari jenis manapun yang ia kehendaki oleh kekasih Allah itu. Jadilah burung-burung itu panggangan. Lalu kekasih Allah yang maha luhur memakan dagingnya. Kemudian burung-burung itu dikembalikan seperti sedia kala dengan izin Allah yang maha luhur. Surga tidak akan kehabisan makanan. Dan meskipun ia memakannya, maka tidak akan berkurang apapun dari makanan itu. Cara pandangnya di dunia adalah Al-Quran. Manusia mempelajari dan mengajarkannya, sedangkan Al-Quran tetap berada pada keadaannya. Tidak akan berkurang apapun darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga memakan dan meminum, kemudian keluarlah bau dari tubuh mereka seperti bau misik, kasturi. Dan demikian ini sampai abadi selamanya. Segala puji hanya bagi Allah atas nikmatnya, dan rasa syukur baginya atas anugerah kemurahannya. Rahmat, ta'zim, dan kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada baginda kami Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluknya, kepada keluarga dan sahabatnya selama cahaya masih bersinar di ufuknya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, ta'zim kepada baginda kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga serta semua sahabat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.